Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rafiq. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di Universitas Raden Mas Said Surakarta tahun 2022. Saya akan melaksanakan unjuk kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Al-Hamdulillah Jilbatar pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memohon pada Allah semoga apa yang nanti kita pelajari menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, berguna bagi diri kita, bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Biridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Setelah tahun baru 2023, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan pada semester genap ini? Siap lahir batin? Untuk itu, marilah kalian berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar agar jiwa patriotisme nasionalisme kita terpupuk dan semakin berkembang. Silakan berdiri bersama-sama dan silakan saudara Musyafa untuk memimpin lagu Maju Tak Gentar. Silakan. Maju tak gentar membela, maju tak gentar kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Silakan kalian duduk kembali untuk meningkatkan literasi atau bacaan terhadap Al-Quran maupun literasi huruf-huruf bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia. Marilah kita bersama-sama membaca surat At-Tahrim ayat ke-6 ini secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh saudari Nur Hidayah. Silakan saudari Nur Hidayah untuk memimpin teman-temannya membaca surat At-Tahrim ayat ke-6 tersebut. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'adzim. Sekarang akan Bapak cek kehadiran kalian, kehadiran siswa kelas 11 MA Miftahul Jilbatar, Saudara Ahmad Wildan Hizbullah, Abdul Firman Hardian, Adelia Jessica, Balang Danwarta, Khairul Musyafa, Lutfiana, Safrudi, Tahrisa. Ada yang tidak hadir pada pertemuan pagi hari ini anak-anak? Tidak ada, berarti hadir semua ya.
Oke, kalau sudah pada hadir semua, saya periksa kebersihan kelasnya, kerapian pakaiannya untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian tentu masih ingat pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu sebelumnya, yaitu tentang bertanggung jawab menjaga amanah terkait dengan perintah atau bertanggung jawab terhadap keluarga, yaitu surat At-Tahrim ayat ke-6 yang tadi kalian baca, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apa arti dari qu anfusakum? Saudari Adelia, apa arti dari qu anfusakum? Qu anfusakum artinya peliharalah dirimu. Pertanyaan yang kedua, alaiha malaikatun giladun syidadun. Apa makna mufradat dari alaiha malaikatun giladun syidadun? Ada yang tahu? Ya, saudara Angga mau menjawab, silakan. Alaiha malaikatun jilatun syiddatun artinya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Oke, berarti kalian masih ingat dengan pelajaran yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan kemarin. Intinya kita semua diperintah oleh Allah untuk menjaga diri pribadi kita juga keluarga kita dari ancaman api neraka. Kalau kalian semalam sudah belajar dan mengulang pelajaran kemarin serta apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, maka pertemuan pada pagi hari ini adalah dalam topik bertanggung jawab menjaga amanah tentang perintah menegakkan sholat. Kalian tahu apa sholat itu? Sholat adalah berdoa, Pak. Secara bahasa, sholat emang berarti berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Sedangkan secara istilah, sholat adalah Sholat yaitu gerakan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. itu tadi yang disampaikan saudara Zakia. Sholat adalah gerakan atau perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu adalah pengertian dari sholat. Untuk mengetahui lebih jelasnya, maka pada pertemuan ini Bapak jelaskan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, ini berkaitan dengan sikap spiritual, mengamalkan perintah Allah untuk menjaga amanah. Yang kedua, ini berkaitan dengan sikap sosial, yaitu mengamalkan sikap bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai salah satu upaya membentuk sikap anti korupsi dalam bernegara. Yang ketiga dan keempat merupakan kompetensi dasar pengetahuan atau kognitif, yaitu menganalisis surat Toha ayat 132 tentang perintah menegakkan sholat. Dan yang terakhir 4 berkaitan dengan kompetensi dasar keterampilan atau psikomotorik, yaitu mendemonstrasikan hafalan tentang ayat dan surat serta hadis terkait tentang amanah, serta menyajikan hasil analisis tentang ayat dan hadis yang berkaitan tentang amanah atau perintah sholat tersebut. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian mengerti dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yang pertama, kalian mampu mengamalkan perintah Allah untuk menjaga amanah. Yang kedua, kalian mampu mengamalkan sikap bertanggung jawab dalam mengemban amanah. 1 dan 2 itu dari sikap spiritual dan sosial. Yang ketiga, setelah kalian mengamati slide pembelajaran tentang surat Toha ayat 132, kalian mampu mengetahui makna mufradat, terjemah, serta mampu menguraikan dari perintah sholat tersebut. Yang kedua, setelah mengamati video pengajian tafsir surat Toha ayat 132, kalian mampu menyimpulkan hasil penafsiran surat Toha ayat 132. Adapun tujuan yang keempat, kelima, dan keenam, yaitu mampu mendemonstrasikan hafalan dari surat Toha ayat 132 tersebut dan menyajikan hasil analisis isi penafsiran, isi kandungan maupun kesimpulan dari isi kandungan surat Toha ayat 132 tersebut. Sekarang kalian buka buku pelajaran Al-Quran Hadis halaman 113-115 yang menjelaskan tentang surat Toha ayat 132
Kalian baca sebentar, karena semalam sudah kalian baca, kalian pelajari, kita ulang kembali isi dari buku paket kalian tersebut terkait dengan perintah menegakkan sholat. Silakan, saya beri waktu 5 menit untuk membaca kembali. Silakan. Setelah kalian baca buku paket halaman 113 tadi, sekarang kalian perhatikan slide pembelajaran yang ada dalam LCD tersebut. Kalian perhatikan, kalian perbandingkan dengan materi yang ada dalam buku, supaya nanti pemahaman kalian lebih luas, lebih jelas tentang isi, kandungan maupun makna mufradat yang ada dalam surat Toha ayat 132 tersebut. Silakan perhatikan, kalian perhatikan dengan seksama. Nanti slide pembelajaran tersebut sekarang kalian analisis dalam kehidupan keseharian kalian di lingkungan masyarakat kalian masing-masing, sesuai dengan materi tentang perintah menegakkan sholat. Kira-kira ada permasalahan apa yang kalian temui di lingkungan kalian terkait dengan perintah sholat? Apakah kalian sudah mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat? Genap 5 kali? Atau hanya maghrib saja? Siapa di antara kalian yang mengerjakan sholat dengan sempurna 5 waktu? Saya tunjuk jari. Berarti ada permasalahan dengan perintah menegakkan sholat terkait dengan diri kalian maupun dengan masyarakat di sekitar kalian. Untuk itu nanti kalian diskusikan permasalahan yang berkaitan dengan perintah menegakkan sholat tersebut sesuai dengan lingkungan yang kalian temui di keluarga, masyarakat sekitar, untuk kalian analisis. Untuk itu akan Bapak bagi kelompok, yaitu 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan saya kumpulkan dengan deret hitung 1, 2, 3. Nanti sesuai dengan nomor deret hitungnya kalian berkumpul menjadi kelompok masing-masing. Ada 3 kelompok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gitu ya. Saya mulai, silakan dari Mbak Lutfiana. Mulai. 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang kalian berkumpul sesuai dengan nomor kalian masing-masing. Saya beri waktu hitungan 10. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mulai. 10. 1. Oke, sekarang telah terbentuk 3 kelompok. Kelompok pertama ada kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok kedua adalah kelompok Umar bin Khattab, dan kelompok ketiga adalah kelompok Utsman bin Affan. Kalian semua sudah siap? Kalian bekerja sama dengan kelompok masing-masing untuk membagi tugas untuk menganalisis video pengajian tafsir surat Toha ayat 132. Tugas kalian setelah membentuk kelompok, setelah membagi tugas kelompok masing-masing, nanti ada yang mempresentasikan, ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kalian menganalisis video pembelajaran, video pengajian tafsir surat Toha ayat 132. Silakan kalian perhatikan. Kalian saya beri waktu 25 menit. 25 menit ya. Untuk menganalisis video tersebut, makna mufradat, isi kandungan, dan kesimpulan dari penafsiran surat Toha ayat 132. Oke, silakan dimulai untuk bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing.
Oke, waktu yang telah ditentukan telah selesai. Sekarang kalian persiapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok Abu Bakar. Namun sebelum kita mulai mempresentasikan, marilah kita bersama-sama berdiri, ice breaking sebentar. Oke. Marina menari di atas menara. Nanti saya beri aba-aba, sesuai dengan aba-aba kalian tampilkan posisi yang seperti apa contohkan. Oke. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina di atas menara. Menari. Menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, cukup. Oke, setelah ice breaking sekarang sudah siap, siap semuanya mentalnya, maka silakan kelompok Abu Bakar untuk memulai mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu kami akan mendemonstrasikan bacaan surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'adzim. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar ingin membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat adalah bagi orang yang bertakwa. Dan makna mufradnya yaitu wa'mur, dan suruhlah ahlaka keluargamu atau umatmu bisolati dengan sholat, wastobir, dan berteguhlah atau bersabarlah. Adapun isi kandungannya yaitu yang pertama, pentingnya bersabar dalam mengerjakan sholat, tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti, dan segera mengerjakan jika datang waktunya. Sholat tidaklah membawa keuntungan materi, sholat tidaklah akan segera tampak hasilnya oleh mata. Sholat adalah urusan ketentraman jiwa dan sekaligus merupakan doa. Dengan kesabaran melakukan sholat, jiwanya akan tentram dan pikirannya menjadi tenang sehingga bisa berpikir jernih dan melahirkan semangat juang dan etos kerja yang tinggi. 2. Allah memberikan jaminan bahwa kalau seorang hamba benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat dengan tekun dan keluarganya juga diajak tekun beribadah, niscaya Allah akan mengkaruniakan rezeki kepadanya. Dan adapun tafsiran videonya yaitu yang pertama, ada 8 jenis rezeki yaitu yang sudah dijanjikan karena usaha kita, karena kita bersyukur, karena bertakwa, karena beristighfar, karena menikah, karena punya anak, dan karena sedekah. 2. Aset yang paling berharga adalah pikiran dan perasaan yang positif dan dapat membuka pintu-pintu kesuksesan. 3. Sabar ada 2 makna, menahan diri dari dan sesuatu yang tinggi sekali nilainya. 4. Kegagalan atau kehancuran mikrokosmis dikaitkan dengan makrokosmis karena setiap orang punya pandangan jagatnya sendiri atau world view, Weltanschauung, Vision to Monday. Jika ada yang kurang jelas mohon ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar bin Khattab ingin mempertanyakan 1. Apa arti dari wa'mur ahlaka bis-shawati wastabir 'alaiha? Yang kedua, apa faedah dari sabar melakukan sholat? Yang ketiga, apa aset paling berharga dalam diri manusia? Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Usman ingin menanyakan kepada kelompok Abu Bakar wa amrul ahlaka bisolah, apa pentingnya sholat, dan sebutkan 8 jenis rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Umar dan Usman. Pertanyaan dari Umar bin Khattab, makna dari kata wa'mur ahlaka bisholati wastabir adalah dan suruhlah keluargamu dengan sholat dan bersabarlah atasnya. Yang kedua, kaidah sholat adalah dalam mengerjakan sholat tidak boleh bosan dan atau tidak boleh berhenti dan segera mengerjakan jika datang waktunya. Aset yang paling berharga adalah pikiran dan perasaan yang positif dapat membuka pintu-pintu kesuksesan. Yang kedua, pertanyaan dari Usman, makna dari wa'mur ahlaka bisholah adalah dan suruhlah keluargamu dengan sholat. Yang kedua, pentingnya sholat, yaitu sholat dapat membuat jiwa seseorang tentram, pikiran tenang, bisa berpikir dengan jernih. Yang ketiga, ada 8 rezeki, yaitu yang sudah dijanjikan karena usaha kita, karena kita bersyukur, karena bertakwa, karena beristighfar, karena menikah, karena punya anak, dan karena sedekah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok Abu Bakar telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mari bersama-sama kita beri aplaus. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2, yaitu kelompok Umar bin Khattab. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar bin Khattab ingin membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin mendemonstrasikan hafalan kami dari surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi yang bertakwa. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok Umar bin Khattab. Makna dari mufradatnya adalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Wastabir, dan berteguhlah atau bersabarlah, 'alaiha, atasnya, la, kami tidak, nas'aluka, minta kepadamu, rizqa, rizki. Dan isi kandungan dari surat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa kalau seorang hamba benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat dengan tekun, dan keluarganya juga diajak tekun beribadah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan rezeki kepadanya. Jaminan rezeki yang dijanjikan itu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya tanpa usaha. Kita harus sadar bahwa yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk serta hukum-hukum yang mengatur makhluk dan kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq atau Maha Pemberi rezeki, menjamin rezeki dengan menghamparkan bumi dan langit dengan segala isinya. Isi tafsiran video tersebut yaitu, jika sholat sebagai wil tanggung, maka kita mempunyai nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan dan dieksternalisasikan. Jika kita membayangkan sholat itu rezeki kita, maka kita memperbaiki dan tingkatkan sholat tersebut. Seberapa sholat hidupmu dan seberapa hidup sholatmu. Sholat itu sangat elementer, sebagai anugerah yang tidak boleh disepelekan, karena itu perintah Tuhan, dan sholat dalam perspektif manusia karena punya kepentingan seperti kasih sayang.
Jika ingin cepat sampai tujuan, perlu kendaraan yang besar dan terjamin keselamatannya. Sholat yang begitu agung merupakan kendaraan dan berjamaah itu yang lebih baik. Sekian dari saya. Silahkan yang ingin dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar ingin bertanya, apa artinya la nas'aluka rizqa? Dan bagaimana cara Allah menjamin rezeki? Dan apa dimaksud sholat sebagai wel tancung? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Usman ingin menanyakan kepada kelompok Umar, apa arti wastobir alaiha? Apa jaminan Allah kepada hambanya yang menyerahkan diri kepadanya? Dan mengapa sholat tidak boleh disepelekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar, yaitu arti dari la nas'aluka rizqa adalah kami tidak meminta rezeki kepadamu. Dan pertanyaan kedua, Allah memberikan jaminan bahwa kalau seorang hamba benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat dengan tekun dan keluarganya juga diajak tekun beribadah, niscaya Allah akan mengaruniakan rezeki kepadanya. Dan jawaban pertanyaan ketiga, jika sholat sebagai wel tansung, maka kita mempunyai nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan dan eksternalisasikan. Saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok Utsman bin Affan, yaitu arti dari wastobir alaiha adalah dan bersabarlah kamu, dan jawaban pertanyaan ketiga yaitu sholat tidak boleh disepelekan karena sholat itu sangat elementer dan juga perintah Tuhan, dan sholat dalam perspektif manusia karena punya kepentingan seperti kasih sayang. Silakan jika ada sanggahan dari kelompok lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari kelompok Umar bin Khattab. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Kita lanjutkan dengan kelompok terakhir, kelompok Utsman bin Affan. Silakan kalian mempersiapkan diri untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memilih rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Shadaqallahul adzim. Isi kandungannya adalah rezeki dalam pengertiannya yang lebih umum tidak lain kecuali upaya makhluk untuk meraih kecukupan hidupnya dari dan melalui makhluk lain. Semua makhluk yang membutuhkan rezeki diciptakan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluk lain untuk dimakannya agar dapat melanjutkan hidupnya. Tafsiran videonya adalah rezeki yang lebih baik daripada dunia seisinya adalah 2 rakaat sholat subuh. Perintah menegakkan sholat itu mengandung pengertian menunaikan dengan sempurna jasmani dan rohani. Tidur yang pas dan benar dapat meningkatkan spiritualitas karena pada saat tidur otak dan seluruh organ tubuh melakukan perbaikan. Personal healing, self healing, restrukturisasi. Satu siklus tidur membutuhkan waktu 70-130 menit. Dan bila terlalu capek tubuh siklus yang kedua. Usahakan 2 jam sebelum tidur, jangan mengonsumsi kafein dan jauhkan layar HP maupun handset agar dapat tidur dengan kualitas tinggi. Silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok Utsman. Apa makna mufradat dari nahnu narzuku? 2. Apa makna rezeki dalam pengertian yang lebih umum? 3.
apa rezeki yang lebih utama daripada dunia seisinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar bin Khattab ingin mempertanyakan kepada kelompok Utsman. 1. Apa arti mufradat dari wal aqibatu littaqwa? 2. Allah sebagai Ar-Razzaq, bagaimana cara menjamin rizki makhluknya? Ketiga, apa maksud dari perintah menegakkan sholat? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Utsman bin Affan ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar dan kelompok Umar. 1 dari kelompok Abu Bakar yaitu arti dari nahnu narjukuk yang artinya kami memberi rezekimu. 2. Makna rezeki dalam pengertian yang lebih umum. Rezeki dalam pengertiannya yang lebih umum tidak lain kecuali upaya makhluk untuk meraih kecukupan hidupnya dari dan melalui makhluk lain. Semua makhluk yang membutuhkan rezeki diciptakan Allah membutuhkan makhluk lain untuk dimakannya agar dapat melanjutkan hidupnya. 3. Rezeki yang lebih utama dari dunia seisinya adalah 2 rakaat sholat subuh. Kedua, pertanyaan dari kelompok Umar bin Khattab yaitu arti dari wal aqibatu littaqwa adalah akibat dari orang yang bertakwa. Bagaimana cara menjamin rezeki makhluknya? Jaminan rezeki yang dijaminkan itu bukan berarti Allah memberinya tanpa usaha. Kita harus sadar bahwa menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk serta hukum-hukum yang mengatur makhluk dan kehidupannya. Allah sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, menjamin rezeki dengan menghamparkan bumi dan langit dengan segala isinya. 3. Apa maksud perintah dari menegakkan sholat? Perintah menegakkan sholat itu mengandung pengertian menunaikan dengan sempurna jasmani dan rohani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tampilan dari kelompok Utsman bin Affan. Mari kita beri apresiasi dengan tepuk bersama. Dari 3 kelompok yang paling responsif, yang paling kreatif adalah kelompok Abu Bakar. Mari kita beri aplaus untuk kelompok Abu Bakar bersama-sama. Sebelum kalian kembali ke tempat duduk masing-masing, nanti masing-masing kelompok ada satu yang mewakili untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Setelah nanti kalian kembali ke tempat duduk, nanti kalian mengerjakan lembar LKPD, lembar kerja. Sudah paham? Oke, silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula sambil mengerjakan lembar LKPD yang telah Bapak bagikan nanti. Silakan, saya beri waktu hitungan 15 kalian untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dengan rapi. Mulai 15. 1. Silakan kalian mengerjakan lembar LKPD yang telah Bapak bagikan. Tapi sebelumnya akan saya simpulkan hasil dari presentasi kalian semua. Perintah sholat itu adalah perintah langsung dari Allah. Maka kalian harus menganggap sholat itu adalah hal yang paling penting di antara perintah-perintah yang lain. Daripada kewajiban-kewajiban yang bersifat manusiawi yang lain. Kamu lebih memprioritaskan perintah dari Allah daripada perintah dari makhluknya. Perintah sholat ini harus senantiasa kamu kerjakan sepanjang waktu sampai kamu meninggal. Bukan karena alasan tertentu yang menjadikan kamu itu jenuh, bosen, tidak mau melakukan sholat. Yang kedua, rezeki. Rezeki itu adalah yang menanggung Allah. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha. Dengan usaha tersebut, Allah akan memberi jalan kita memperoleh rezeki. Baik dengan berusaha, beristighfar, bersedekah, berkeluarga,
Itu di antara jalan-jalan untuk memperoleh rezeki. Dan yang terakhir, tidur. Tidur itu sepertinya tidak ibadah. Tapi kalau kamu niat ibadah, ya ibadah. Tidur itu tidak melakukan maksiat, juga tidak melakukan kebaikan. Tapi kalau kamu berniat berbuat kebaikan, tidur selain sebagai ibadah, juga untuk meregenerasi organ tubuh yang telah rusak. Maka gunakan istirahat dengan sebaik mungkin. Sekarang silakan kalian kerjakan lembar LKPD tersebut. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai nanti segera dikumpulkan. Akan saya nilai. Oke, sudah paham? Silakan dimulai. Oke, waktu 5 menit telah selesai. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan bersama-sama. Pada pertemuan pagi hari ini, Bapak telah mengevaluasi, memberi asesmen penilaian terhadap hafalan kalian, serta hasil analisis kelompok kalian, serta yang ketiga hasil kinerja atau mengerjakan LKPD secara mandiri. Nanti tugas analisis menyimpulkan isi kandungan surat Toha ayat 132, kalian kerjakan di rumah. Oke? Pada pertemuan berikutnya nanti kalian akan mengumpulkan tugas menganalisis tersebut. Untuk pertemuan besok, pada pertemuan minggu depan, kalian akan membahas tentang bertanggung jawab menjaga amanah terkait dengan perintah untuk meninggalkan orang-orang yang terbuai dengan dunia, orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Agar lebih paham, kalian nanti belajar di rumah untuk mengetahui isi kandungan ayat tersebut atau surat yang berkaitan yang menjelaskan tentang surat Al-An'am ayat ke-70 tentang kita menghindari orang yang terbuai dengan dunia. Kiranya pertemuan pada pagi hari ini sudah cukup karena hasil dari evaluasi tersebut, dari hafalan, hasil analisis, serta kerjasama kelompok kalian sesuai dengan masing-masing tugas yang diberikan dari masing-masing kelompok telah Bapak nilai dan cukup bagus. Semoga pertemuan pagi hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita menjadi insan yang lebih bermanfaat, berguna bagi diri kita maupun bagi orang lain. Dengan perintah sholat, kita menjadi lebih disiplin, mendisiplinkan diri sendiri, juga mendisiplinkan orang yang ada di sekitar kita. Lebih mengutamakan perintah Allah daripada kita mengikuti perintah diri sendiri atau makhluknya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh saudara Harun Musafa. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardud ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.